Siapakah sosok kultivator misterius di balik manik penentang surga yang sebenarnya? Dalam episode terbaru Renegade Immortal, setelah Wang Lin mencabut tulang pengamat bulan milik ular Moongazer dan menyerapnya, akhirnya kita menyaksikan manik penentang surga mencapai kesempurnaan. Sejak saat itu, sebuah pintu misterius terbuka. Di balik pintu tersebut, Wang Lin menerima bimbingan mengenai kultivasi dan cara menembus langkah ketiga. Yang lebih mengejutkan lagi, tepat saat pintu itu hendak tertutup, Wang Lin melihat sosok misterius yang berdiri di dalamnya. Sosok dengan tatapan mata yang sangat mengerikan. Jadi, siapakah sebenarnya sosok misterius itu? Kembali lagi di channel Bang Dong Dong. Kali ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar yang muncul di episode terbaru Renegade Immortal, yaitu sosok misterius yang berada di balik pintu manik penentang surga. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Feng Zun, yang dikenal sebagai penguasa pertama alam tersegel. Namun, mengapa Feng Zun bersembunyi di dalam manik penentang surga? Dan seberapa mengerikan sebenarnya kekuatan sejatinya? Pertama-tama, kita perlu memahami satu hal. Pintu misterius yang dilihat dan dimasuki Wang Lin bukanlah sesuatu yang biasa. Hanya berkat kesempatan yang diberikan oleh manik penentang surga, ia dapat melihat keberadaan pintu tersebut. Setelah peristiwa itu, Wang Lin menjadi sangat penasaran terhadap asal-usul sebenarnya dari manik penentang surga, serta rahasia di balik pintu misterius tersebut. Setelah Wang Lin berhasil mencapai langkah kedua dan pergi ke sistem bintang laut awan, ia mengalami berbagai peristiwa yang mengubah hidupnya. Ia terluka parah akibat serangan Taoist Air, hampir kehilangan nyawanya, bahkan berubah menjadi patung batu dalam waktu yang sangat lama. Namun pada akhirnya, Wang Lin memenuhi syarat untuk sekali lagi melangkah melewati pintu di dalam manik penentang surga. Ini juga merupakan pertama kalinya Wang Lin benar-benar memasuki dunia di balik pintu tersebut dan bertemu dengan sosok legendaris yang dikenal sebagai penguasa pertama alam tersegel. Di sanalah Feng Zun perlahan mengungkapkan seluruh alasan mengapa ia selama ini bersembunyi di dalam manik penentang surga. Feng Zun awalnya adalah murid dari Sudao, yang juga dikenal sebagai penguasa abadi tujuh warna. Sudao juga merupakan pemilik sebelumnya dari manik penentang surga. Pada zaman dahulu, Sudao, penguasa dunia gua, secara tidak sengaja memperoleh beberapa harta tertinggi yang terbang keluar dari alam dewa kuno di benua astral abadi. Harta-harta tersebut meliputi manik penentang surga, setengah bagian kompas, sebuah jarum penunjuk arah, dan berbagai benda berharga lainnya. Demi meneliti harta-harta tersebut, ia segera mengasingkan diri di dalam dunia gua yang ia ciptakan sendiri. Pada masa itu, dunia gua belum terbagi menjadi alam dalam dan alam luar seperti yang terjadi kemudian. Seluruh dunia hanya terdiri dari bintang-bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya dan sebuah tanah suci yang dikenal sebagai alam surgawi kuno. Sudao, atau penguasa abadi tujuh warna, merupakan salah satu kaisar surgawi kuno yang memerintah tempat tersebut. Di bawah komandonya terdapat Sekte Tujuh Dao yang bertanggung jawab untuk mengajar dan membimbing seluruh makhluk hidup. Feng Zun adalah salah satu anggota sekte tersebut. Di atas Feng Zun terdapat empat jenderal perang besar, serta banyak selir abadi yang melayani Sudao. Pada awalnya semuanya berjalan damai. Namun seiring berjalannya waktu, ambisi Sudao semakin besar. Demi mempercepat pertumbuhan Dao Surgawi, ia bekerja sama dengan Li Guang dan merencanakan pembunuhan terhadap Yemo. Yemo sendiri adalah nenek moyang seluruh ras kuno di dunia gua yang memiliki 27 bintang kuno sempurna. Tujuan mereka adalah menggunakan esensi darah dewa kuno milik Yemo untuk memelihara dan memperkuat Dao Surgawi. Pertempuran besar itu mengguncang langit dan bumi. Bahkan langit berbintang seolah-olah runtuh akibat dahsyatnya pertempuran tersebut. Pada akhirnya, Sudao mengalami luka yang sangat parah akibat pertempuran melawan Yemo. Namun, sebelum gugur, Yemo menggunakan seluruh esensi darahnya untuk menciptakan 3.000 klan kuno, yang kemudian berkembang menjadi dewa kuno, iblis kuno, dan setan kuno. Merekalah yang menjadi asal-usul seluruh ras kuno yang ada di dalam dunia gua hingga masa sekarang. Setelah itu, karena luka-lukanya terlalu parah, Sudao tidak memiliki pilihan selain memasuki kultivasi tertutup untuk memulihkan diri. Ia mengasingkan diri sambil terus berusaha memahami rahasia manik penentang surga. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah bahwa pengkhianatan akan datang dari seseorang yang sangat dekat dengannya. Salah satu selir Sudao diam-diam membocorkan informasi mengenai harta tertinggi yang dimilikinya kepada Lian Daofei di benua astral abadi.
Begitu mendengar bahwa ada kesempatan untuk merebut harta semacam itu, Lian Daofei segera membawa bawahan kepercayaannya dan langsung menyerbu dunia gua dengan niat membunuh. Situasi menjadi semakin buruk ketika para selir abadi di bawah Sudao juga mengkhianatinya satu persatu. Pada saat yang sangat kritis itu, ketika pemberontakan dari dalam dan invasi dari luar terjadi secara bersamaan, Sudao akhirnya dihancurkan dan terpecah menjadi 3 jiwa utama serta 7 pecahan jiwa. 3 jiwa utama Sudao yaitu Taoist 7 warna yang mewarisi pemahaman mantra dan teknik, Hantu Tuazan yang mewarisi pemahaman hukum, Xie yang mewarisi seluruh ingatan, sedangkan 7 pecahan jiwa Sudao lainnya adalah Qing Shui mewarisi pembantaian dan niat membunuh, Situnan mewarisi bakat kultivasi, Qing Lin mewarisi hati nurani, Tan Lang mewarisi hukum keberuntungan. Daoist roh tersebar mewarisi naluri. Mu Bingmei mewarisi cinta dan kebencian terhadap Fan Shanmeng. Pecahan ungu mewarisi kemarahan dan kegilaan yang kemudian dilahap oleh Tian Yunzi. Setelah pertempuran tersebut, dunia gua akhirnya terbelah menjadi dua. Seiring berjalannya waktu, kedua bagian itu perlahan berkembang menjadi apa yang kemudian dikenal sebagai alam dalam dan alam luar. Manik penentang surga kemudian jatuh ke tangan kekuatan-kekuatan alam surgawi kuno dan alam dalam. Sementara 3 jiwa Sudao menempuh jalan yang sama sekali berbeda. Jiwa pertama bereinkarnasi menjadi Taoist 7 warna. Ia juga merupakan jiwa pertama yang terbangun di antara ketiga jiwa tersebut. Setelah bertahun-tahun membangun kekuatannya, ia secara bertahap berhasil menguasai hampir seluruh alam luar. Ia tidak hanya memaksa para selir abadi yang pernah mengkhianatinya untuk tunduk, tetapi juga berhasil menaklukkan bawahan terpercaya yang ditinggalkan oleh Lian Daofei. Setelah menguasai alam luar selama bertahun-tahun, Taoist 7 warna tidak pernah berhenti mencari 2 jiwa lainnya. Selama ia dapat melahap jiwa kedua dan ketiga, ia akan dapat menyatu kembali dan menjadi Sudao yang utuh. Itulah tujuan yang telah ia kejar selama waktu yang tak terhitung lamanya. Karena itu, setiap pergerakan yang berkaitan dengan 2 jiwa lainnya selalu berada dalam pengawasannya. Sementara itu, jiwa kedua yang berada di alam dalam hantu Tuazan terbangun sedikit lebih lambat dibandingkan Taoist 7 warna. Ia hanya mempertahankan sebagian ingatan dari kehidupan sebelumnya, dan kekuatannya masih lemah. Untuk menghindari ditemukan dan dilahap oleh Taoist 7 warna, ia hanya bisa terus bereinkarnasi berulang kali untuk menyembunyikan jejaknya. Dalam salah satu reinkarnasinya, ia menggunakan identitas Sudao untuk menyampaikan sebuah perintah penting kepada Feng Zun. Perintah itu sederhana, tetapi sangat penting. Bawa manik penentang surga ke alam dalam, pimpin seluruh kultivator di sana, dan lawan invasi dari alam luar. Setelah menerima perintah tersebut, Feng Zun tidak ragu sedikit pun. Ia segera membawa manik penentang surga ke alam dalam dan membuka sebuah era kejayaan yang hanya menjadi miliknya. Inilah periode yang mengangkat nama Feng Zun ke puncak sejarah dunia gua. Pertama, Feng Zun mendirikan 4 alam abadi besar yang terkenal. Kemudian ia membangun formasi agung alam tersegel di perbatasan antara alam dalam dan alam luar. Selama Perang Besar, pertama antara alam dalam dan alam luar, Feng Zun secara pribadi memimpin para kultivator dalam pertempuran berdarah. Pada akhirnya, ia berhasil memukul mundur pasukan alam luar dan melindungi alam dalam. Namun, pada saat krusial Perang Besar kedua antara alam dalam dan alam luar, bencana yang tak terduga terjadi. Taoist Air, pelayan yang paling dipercaya Feng Zun, telah lama menyimpan ketidakpuasan di dalam hatinya. Karena itu, ia tergoda oleh sovereign dari alam luar dan akhirnya memilih mengkhianati tuannya sendiri. Tepat ketika Feng Zun sedang menjalani kultivasi tertutup untuk memahami rahasia manik penentang surga, Taoist Air melancarkan serangan mendadak yang mematikan dari belakang. Setelah mengalami luka parah, Feng Zun kemudian dikepung dan diserang bersama-sama oleh Sovereign, serta sekelompok selir abadi. Meskipun kekuatannya mampu mengguncang langit dan bumi, ia tetap tidak mampu menghadapi begitu banyak musuh kuat secara bersamaan. Pada akhirnya, Feng Zun gugur dalam pertempuran itu. Namun, sebagai sosok legendaris, ia telah menyiapkan jalan keluar jauh sebelumnya. Pada saat terakhir sebelum jiwa ilahinya benar-benar lenyap, Feng Zun mengirimkan sisa pecahan jiwanya ke dalam manik penentang surga. Pada saat yang sama, ia menggunakan harta sihir yang terikat dengan nyawanya untuk melindungi secercah terakhir jiwa ilahinya. Harapan terakhir Feng Zun hanyalah menemukan seorang penerus yang pantas. Orang itu harus mewarisi tekadnya
dan memimpin alam dalam menuju kemenangan dalam perang besar ketiga antara alam dalam dan alam luar. Setelah kematian Feng Zun, alam dalam kehilangan pemimpin tertingginya. Empat alam abadi besar yang dahulu begitu berjaya runtuh satu demi satu hingga akhirnya berubah menjadi wilayah-wilayah bintang yang hancur seperti yang dikenal saat ini. Sejak saat itu, manik penentang surga terus mengembara ke seluruh penjuru dunia. Dari wilayah bintang Alheaven, benda itu berpindah tangan berkali-kali sebelum akhirnya hanyut ke wilayah bintang aliansi. Pada akhirnya, manik penentang surga jatuh ke sebuah planet kecil yang dikenal sebagai planet burung vermilion. Di sanalah si Tunan secara tidak sengaja memperoleh harta tertinggi tersebut. Setelah melewati berbagai rangkaian karma dan takdir yang saling terkait, manik penentang surga akhirnya sampai ke tangan Wang Lin. Setelah memahami alasan Feng Zun bersembunyi di dalam manik penentang surga, mari kita melihat betapa mengerikannya kekuatan yang sebenarnya ia miliki. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa Feng Zun tidak kalah dalam pertarungan satu lawan satu yang adil. Ia dikeroyok oleh Zhang Zun dan banyak kultivator kuat lainnya secara bersamaan. Selain itu, sebelum pertempuran itu, ia sudah lebih dahulu disergap dan dilukai akibat pengkhianatan Taoist Air. Hal ini membuktikan bahwa jika pertarungan berlangsung satu lawan satu, Sovereign bukanlah lawan Feng Zun. Sovereign dari alam luar sendiri sudah merupakan seorang kultivator langkah ketiga. Ia telah mencapai puncak Arcane Void tahap akhir dan berhasil melewati 3 kesengsaraan Void Profound. Bahkan jika kekuatan Sovereign terus meningkat setelah kematian Feng Zun, maka kekuatan Feng Zun saat masih hidup setidaknya berada pada tingkat Arcane Tribulan akhir hingga Arcane Tribulan tahap sempurna. Menurut berbagai spekulasi, pada puncak kejayaannya Feng Zun mungkin bahkan telah melewati 4 hingga 6 kesengsaraan Arcane Tribulant. Tingkat kekuatan seperti itu sangat langka di seluruh dunia gua. Hanya dengan melihat orang-orang yang berada di sekitarnya saja sudah cukup untuk memahami betapa luar biasanya Feng Zun. Kaisar abadi King Lin yang dikenal sebagai ahli terkuat di empat alam abadi besar hanyalah muridnya. Taoist Air yang kemudian berkali-kali membuat Wang Lin berada dalam bahaya dan hampir membunuhnya, sebenarnya hanyalah seorang pelayan di bawah Feng Zun. Bahkan Dewa Kuno Tuosen, pemilik garis keturunan Dewa Kuno Bintang 8 yang pernah memburu Wang Lin selama ribuan tahun, tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan Feng Zun. Karena itu, di antara semua tokoh yang telah muncul dalam Donghua Renegade Immortal hingga saat ini, meskipun Feng Zun hanya diperlihatkan sekilas dari belakang, ia sudah bisa dianggap sebagai salah satu makhluk terkuat yang pernah disebutkan dalam cerita. Pengaruhnya melintasi berbagai zaman. Bahkan pengaruh tersebut secara langsung menentukan nasib Wang Lin dan seluruh alam dalam pada masa mendatang. Dapat dikatakan bahwa kemunculan Feng Zun telah membuka pintu menuju banyak rahasia besar bagi Wang Lin, terutama yang berkaitan dengan jalan kultivasinya menuju langkah ketiga. Terima kasih yang telah menonton channel ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.